Persilakan duduk. Selamat sore, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan, sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa setiap orang itu memiliki pergumulannya sendiri. Bahkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, sedang duduk di sini, sedang mendengarkan khotbah ini, pasti juga sedang memikirkan pergumulan itu. Besar kecilnya Bapak Ibu yang tahu. Berat ringannya Bapak Ibu yang tahu. Seberapa lama Bapak Ibu juga yang tahu. Mungkin baru kemarin, mungkin sudah 10 tahun. Dan sepertinya pergumulan itu pun semakin tidak terselesaikan. Secara khusus Bapak Ibu, kita di Indonesia sepertinya pandemi juga belum selesai-selesai gitu ya. 2020 COVID datang, 2021 varian Delta, 2022 varian Omikron. Vaksin 1, 2 selesai. Tambah lagi yang ketiga, booster. Ya. Dan Pak Jokowi sudah memerintahkan kita untuk WFH kembali. Anak-anak di Jakarta juga sudah tidak lagi tatap muka. Berita hari ini pasien Omikron itu sudah meninggal 2 orang. Ya. Dua-duanya itu punya penyakit bawaan, sesak nafas. Nah, kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu mau memperlihatkan kepada kita bahwa sepertinya setiap hari makin hari ke depan itu tidak bisa lagi kita prediksi sedemikian rupa gitu ya. Dan banyak orang percaya mempertanyakan, apa Tuhan tidak sayang lagi sama manusia gitu ya. Sehingga menghadirkan pandemi ini berlarut-larut. WHO sudah merilis artikel bahwa pandemi ini nggak akan pernah hilang gitu. Sama seperti virus flu, COVID ini juga sama. Nah, tinggal kitanya mau disuruh vaksin sampai belasan kali kita nggak tahu. Mau disuruh pakai masker sampai kapan kita nggak tahu. Nah, dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya diminta untuk berhikmat ya, melihat sebuah kondisi yang tidak pernah masuk di dalam rencana dan rancangan manusia gitu. Kita harus mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, terkhusus di masa pandemi ini. Ya. Hikmat dari Tuhanlah yang akan menjawab kondisi-kondisi sekarang dan kondisi-kondisi yang akan datang. Setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nggak tahu kita. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, satu hal yang kita tahu adalah Tuhan melindungi kita. Hidup kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada siapa? Bapak Ibu mau bergantung kepada perusahaan di mana tempat kita bekerja? Tiba-tiba bisa diberhentikan, dirumahkan. Kita mau bergantung kepada usaha kita. Pandemi ini memukul ekonomi sampai terpuruk luar biasa.
Kita mau mengandalkan kekuatan kita, kesehatan kita. Sekali sakit gigi, Bapak Ibu, hidup tuh susah. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya, aduh. Mengucap syukur kita untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan apapun dari dunia ini. Kita belajar dari renungan kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita, mereka juga mengalami pandemi sama seperti kita. Cuma mereka pandemi kelaparan. Ya. Satu keluarga ini betul-betul tidak ngerti lagi mau cari makan, mau cari gandum kemana. Sehingga mereka harus pergi ke kota, di mana tempat seorang yang bernama Yusuf, salah satu anggota keluarga yang mereka buang, mereka jual. Jadi bos di sana. Ya. Lalu bertemulah mereka di sana. Dengan cerita-cerita yang tadi sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, ya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan ternyata mengizinkan semuanya itu terjadi, dan ternyata ada skenario yang besar di balik itu, gitu. Apa yang terjadi dengan keluarga ini mau mengajarkan supaya mereka betul-betul mempertaruhkan kehidupannya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa apa yang dilalui oleh keluarga ini, apa yang dilalui oleh kita yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita belajar lebih bergantung kepada Tuhan. Supaya kita belajar akan berharap terus kepada Tuhan. Kita belajar akan bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam setiap pergumulan yang ada. Ya. Dan satu hal, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa semuanya itu akan baik-baik saja di dalam naungan kasih Tuhan. Gampang Pak Pendeta ngomong, memang gampang. Kita yang mengalami itu nggak mudah. Nggak ada yang mudah yang namanya pergumulan. Nggak ada yang mudah yang namanya hidup dalam persoalan. Bohong kalau ada yang bilang itu mudah. Memang nggak mudah. Karena kita tahu itu tidak mudah, maka kita datang kepada Tuhan. Persoalan kesehatan itu nggak akan pernah habis-habisnya, Bapak Ibu. Ya, bukan biaya yang sedikit mengurus orang sakit, berobat, ya, menyiapkan waktu, tenaga, ya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman, ya, mendampingi orang tua ataupun keluarga kita yang sakit, bukan 1-2 hari, bahkan bertahun-tahun. Capek? Oh iya, kita yang jaga aja capek, apalagi pasiennya. Lebih capek lagi dia. Tapi kita terus menanamkan satu pemahaman, suatu saat pasti akan sembuh. Berharap terus, berdoa terus, semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan, ya. Bukan karena dokter, bukan karena pendeta, ya. Tapi karena Tuhan yang akan memulihkan.
Bapak Ibu Saudara, ada dua respon manusia yang diuji oleh persoalan. Respon pertama, orang ini akan mencari Tuhan. Pada saat dia bertemu dengan persoalan, pergumulan, respon pertama adalah orang ini akan berlutut mencari Tuhan. Ya. Respon yang kedua, orang ini akan menyalahkan semua hal yang ada di sekitarnya. Ya. Saya mau bertanya dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu orang yang mana? Pada saat kita diuji, Bapak Ibu orang yang mana? Orang yang langsung datang kepada Tuhan, atau orang yang mempersalahkan yang ada di sekitar kita? Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana sosok Yakub, Yusuf, sudah jelas mereka menjadi contoh sosok-sosok yang betul-betul mereka merasa bahwa hidup mereka itu dikendalikan Tuhan. Ya. Yehuda yang menjadi contoh, dia memperlihatkan betapa dia bersedia memikul tanggung jawab itu dengan segala konsekuensi apapun. Dia mempertaruhkan hidupnya, bahwa hidupnya ada di dalam kuasa Tuhan. Atau kita menjadi orang yang tidak berhikmat, yang punya kecenderungan menyalahkan orang lain. Seorang suami menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan suaminya, orang tua menyalahkan anak-anaknya, anak-anaknya menyalahkan orang tua, nggak pernah habis-habisnya. Mengungkit-ngungkit masa lalu, menjelek-jelekkan orang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarga itu kehilangan damai sejahtera Tuhan. Keluarga itu menjadi keluarga yang ribut, disharmoni yang terjadi di dalam keluarga itu. Tidak ada sedikit pun kasih Tuhan di dalamnya. Ya. Dan itu terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita bahwa jadilah orang yang diuji, lalu dia datang saat itu juga kepada Tuhan. Ya. Apapun Bapak Ibu. Kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada sikap penyerahan diri sepenuhnya, ya. Bahwa Tuhanlah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Sebagai seorang suami kah? Sebagai seorang istri kah kita? Sebagai seorang kepala kantorkah kita? Sebagai seorang mahasiswakah kita? Sebagai orang tuakah kita? Anak-anakkah kita? Sebagai pelayan-pelayan Tuhankah kita? Rencana Tuhan itu tidak bisa kita prediksi dengan otak manusia, Bapak Ibu, ya, nggak bisa. Cara kerja Tuhan itu nggak bisa kita framing. Hanya segini doang nih cara kerja Tuhan. Oh, nggak bisa. Ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini nggak bisa hanya dikuasai oleh seorang profesor yang punya gelar sampai 100 pun nggak bisa, nggak mampu. Ya. Makanya kadang-kadang rencana Tuhan yang sering Bapak Ibu alami
Saya yakin Bapak Ibu punya kesaksian masing-masing, ya. Luar biasa, ternyata ini maksud Tuhan. Maaf ya Tuhan ya, dulu saya ngomong begini, maaf ya, gitu kan. Ternyata ini maksudnya. Saya pernah pimpin di UBB, pimpin ibadah bersama anak-anak mahasiswa. Hampir 90% anak-anak yang ada di sana itu orang Medan, ya. Yang nggak bisa bahasa Bangka, baru pertama kali menginjak Bangka, ya. Logatnya itu logat Sumatera Utara banget, gitu ya. Nak kemana kah? Jadi dicampur-campur antara bahasa Bangka dan bahasa Batak, gitu. Aneh ya dia. Ya. Tidak pernah sedikit pun terpikirkan kami, Pak Pendeta, menginjak Pulau Bangka ini. Tapi disinilah kami bisa menempuh pendidikan kami, masuk negeri, ya. Lulus, Armando, lulusan UBB ya? Apa? Pertambangan ya? Orang Bangka asli apa orang luar? Ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Tidak pernah sedikit pun terbersit Armando bisa ada di pulau ini. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu yang bukan orang sini, banyak nih, Pak D, wong Jawa pasti. Nggak pernah sedikit pun terpikirkan bisa pindah ke pulau ini. Tapi Tuhan ajak ke sini. Usi, jauh-jauh dari Ambon nih, bisa ada di sini. Kita ketemu semua di sini. Saya juga berdiri di sini, Bapak Ibu, nggak pernah terbersit sedikit pun saya bisa jadi seorang pendeta. Nah, saya mau katakan bahwa hidup kita itu sudah masuk di dalam rancangan besar Tuhan yang kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Tapi ketidaktahuan kita itu bukan berarti kita menyepelekan kehidupan kita, gitu. Tapi ketidaktahuan saya itu saya mau pergunakan bahwa saya dan seluruh aktivitas saya, pekerjaan saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saya seorang mahasiswa, saya mau berkuliah yang baik, menempuh pendidikan yang baik. Kalau saya seorang pekerja, seorang PNS, seorang polisi, guru, ibu rumah tangga, saya mau lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saya seorang pelayan Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan tugas tanggung jawab apapun. Jangan pernah menyepelekan tugasmu hanya ngitung persembahan. Bukan berarti engkau tidak lebih hebat dari orang yang naik di atas mimbar ini. Tuhan juga percayakan tugasmu itu mulia juga sama. Ya. Saya sebagai ibu rumah tangga biasa, Pak Pendeta, Pak, itu luar biasa, Ibu. Suami pulang, rumah bersih, anak-anak sehat, ya. Coba kalau tukar-tukaran peran. Bapak-bapak, ayo jadi ibu rumah tangga. Ibu-ibu yang kerja. Berantakan rumah tuh. Ancuk-berancuk. Bukannya makin bersih, makin hancur rumah itu. Ya. Kita harus akui gitu. Peran yang diberikan kepada kita itu bukan peran yang biasa. Karena kita anak-anak Tuhan, karena hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang atur kehidupan kita sedemikian rupa. Ayo berikan yang terbaik. Dengan kita meyakini hal-hal seperti itu, Bapak Saudara, tanpa kita sadari,
Kita menerima Tuhan dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita ini orang berdosa, Bapak Ibu. Sejak Adam dan Hawa sudah rusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tetapi dengan hadirnya peristiwa Yesus lahir, disalibkan, mati, hidup kita diperdamaikan oleh Tuhan. Maka dari itu pergunakanlah waktu dan kesempatan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita semua. Kita hadir di pulau ini, kita bekerja, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan. Bersyukurlah. Bersyukur senantiasa untuk Tuhan hidup bersama-sama dengan kita di dalam keluarga kita. Jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan boleh berikan. Ya. Saya selalu terngiang-ngiang lagu itu gitu ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan sampai kita tidak bisa bikin apa-apa lagi, kita ternyata belum bikin apa-apa. Jangan sampai. Ya. Buka hati, ya, buka hidup saudara, terima Tuhan, datang kepada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Setelah itu, Bapak Ibu akan memulihkan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Dan semuanya itu akan menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarpun kecil